Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, ini general reading untuk Pisces Sun Moon Rising di luar sana ya. Ingat, ini general reading, ini hanya fun reading, ini collective energy, jadi memang tidak harus resonate untuk semua Pisces. Tentu saja tidak harus resonate ya. Silakan ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak, oke? Ya, tidak ada salahnya untuk mencari tahu Sun Moon Rising kalian ya. Caranya gimana? Cek di description box, oke? Di situ udah lengkap penjelasannya ya. Dan kalau yang kuliah di sini, ini kemungkinan akan resonate sama Pisces yang sedang galau sama percintaan ya. Ya iyalah ya. Ya galau sama percintaan. Nih kalau yang kulihat ini memendam keinginannya lama, memendam perasaannya lama, dan ini ada kaitannya sama third party situation juga ya. Jadi buat kalian Pisces yang sedang mengalami situasi tersebut, mungkin saja pembacaan general ini cocok atau resonate untuk kalian, oke? Ya baik, Pisces Sun Moon Rising di luar sana, kita mulai saja ke general readingnya ya. Oke, sebelumnya ingat ya, selain ini general reading yang tidak harus resonate dengan semua orang, energinya juga bisa terbalik atau vice versa, oke? Baik Pisces, kita mulai saja langsung. Pisces, di sini ada Wheel of Fortune ya. Sebentar Pisces, ada interupsi. Oke Pisces, kita kembali lagi, maaf atas interupsinya tadi. Ya oke. Baik Pisces, di sini ya, di sini ada Wheel of Fortune, ada Prince of Cups, ini energi kalian banget, Prince of Cups ya. Di sini ada The Lovers dan ada The Star. Oke Pisces, ini kayaknya sesuatu yang sulit dihindari deh Pisces, kehadiran orang ini atau perasaan kalian terhadap orang ini, atau perjumpaan kalian sama orang ini gitu ya. Clue di sini yang kulihat pertama, ini ada hubungannya sama orang yang kalian sukai dari masa lalu ya. Namanya orang yang kalian sukai dari masa lalu ini bisa ex-crush, bisa aja mungkin kalian emang pernah suka sama dia dan masih suka sampai sekarang, atau masih menyimpan perasaan itulah ya sampai sekarang. Bisa juga mantan ya, bisa. Cuman gimana ya, kalau yang kulihat di sini itu kamu punya perasaan sama orang ini udah lama gitu ya. Makanya aku bilang ini ada energi orang dari masa lalu, cuman ini bukan berarti mantan loh ya. Ya oke, kalau kalian merasa itu mantan ya, ini kan general reading ya, nggak semuanya mungkin tentang mantan gitu. Tetapi yang kulihat di sini satu nih yang jelas terlihat di sini, dominannya adalah kamu Pisces sudah mencintai orang ini lumayan lama ya, udah dari lama ya, udah dari masa lalu gitu. Terus mungkin dinamika itu pasang surut mungkin kadang kamu bisa melanjutkan hidup kamu, ya apa ya, ya maksudnya nggak harus kepikiran sama orang itu, maksudnya pasang surut gitu loh. Tapi ada kalanya kamu teringat lagi sama dia dan ingin kembali sama dia. Kok kembali ya? Masalahnya kalian belum tentu juga punya hubungan sebelumnya sih. Cuman maksudnya kalian ingin kembali pada keinginan kalian yang lama gitu. Keinginan kalian yang lama bisa jadi mengungkapkan perasaan sama orang ini gitu, atau bersama orang ini gitu. Jadi kayak ini keinginan lama kalian ya. Dan kalian itu teringat dengan keinginan ini lagi dan ingin merealisasikan keinginan ini lagi gitu. Jadi kayak keinginan lama yang hadir kembali di pikiran kalian, di perasaan kalian atau di hidup kalian kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi ini orang yang bukan kalian sukai baru-baru ini sih kalau yang aku lihat ya. Oke. Kalian udah punya perasaan dari sebelumnya kayaknya nih ya. Nah, terus aku lihat di sini ini ada potensi kemungkinan, udah ada potensi terus ada kemungkinan lagi ya. Potensialnya ini ke arah third party situation gitu ya. Kalau nggak dari pihak mereka ya dari pihak kalian gitu. Mungkin kalian yang sudah tidak available gitu, atau mereka yang tidak available gitu ya. Atau kalian sama-sama nggak available gitu ya. Tapi yang kulihat di sini sebagian dari kalian ini ada situasinya seperti itu ya, third party situation gitu ya. Kayak gitu, Gemini. Kalau yang Pisces ya. Jadi sebelum aku buat video buat Pisces, sebelumnya aku buat videonya untuk Gemini gitu. Jadi memang untuk general reading yang
saat ini aku bikin video itu aku urutkan gitu. Aku urutkan dari viewers yang terbanyak di video sebelumnya gitu ya. Dan kalian Gemini peringkat keberapa ya kalau nggak salah? Ke-6 ya. Kok Gemini sih, Pisces? Maaf Pisces, ya ampun, maaf banget nih ya. Oke, Pisces, maksudnya Pisces bukan Gemini, maaf ya Pisces, jangan marah ya. Ya, jadi kalian urutannya setelah Gemini gitu. Kalau dari viewers video yang sebelumnya, oke, yang terakhir. Nggak apa-apa, itu kita nggak bahas itu juga kok, oke? Kembali ke Pisces di sini. Oke, Pisces Sun Moon Rising, kalau aku lihat di sini gitu ya Pisces. Terus di sini ada Tree of Earth, ada Prince of Earth. Kelihatan banget pergerakan yang lama gitu ya. Pergerakannya lama. Ini mungkin dia juga punya pergerakan lama, tetapi yang kulihat di sini energi kalian itu juga lama, Pisces. Masalahnya kan gini. Kalian punya perasaan sama mereka, kalian ingin mendekati mereka, kalian ingin mengungkapkan perasaan kalian sama mereka gitu. Atau kalian inginlah deketin mereka dulu nih, atau balik nih deketin mereka, komunikasi sama mereka. Nah, progres kalian itu lama di sini. Jadi Prince of Earth di sini itu progres yang lama, kelihatan banget. Dan itu dari energi kalian juga sih, karena ya kita tahu lah Pisces kayak gimana. Pisces itu kayak menikmati untuk memendam perasaannya gitu kan, yang tipikal seperti itu Pisces itu ya. Orangnya sangat sensitif dan perasa, tapi kayak menikmati banget gitu ya. Sisi melankolisnya itu mereka sangat menikmati itu gitu ya, sendu-sendu tapi kayak dinikmati gitu ya. Jadi gitu Pisces yang kuliah di sini. Ini pergerakan kalian yang lama ya. Oke. Di sini ada Six of Cups. Iya, gitulah Pisces. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bahwa ini sepertinya keinginan lama, perasaan lama gitu. Orang yang sebenarnya sudah kalian sukai sejak lama nih, bisa jadi gitu ya. Nah, Page of Air dan King of Air. Page of Sword, King of Sword. Nah, kalau aku lihat di sini kalian itu punya banyak perhitungan. Apalagi di sini ada Page of Sword sama The Tower. Ini perhitungannya banyak sekali. Bisa dipahami seorang Pisces itu punya banyak perhitungan, karena orangnya itu kan selain sensitif selain sensitif juga pemikir banget gitu loh. Segala hal itu diperhitungkan sedetail mungkin ya. Perhitungannya banyak sekali, pertimbangannya banyak sekali. Itulah yang membuat Pisces itu cenderung takut melangkah biasanya. Ya. Apalagi dalam hal kayak gini, perasaan itu takut banget melangkah gitu ya. Ya, jadi Page of Sword itu kalian tuh kelihatannya sangat berhati-hati nih. Kalau kalian mau buat langkah, kalian tuh udah mikir banget resikonya apa aja gitu. Ya, jadi kalian mau berhati-hati banget di Page of Sword ini, mau berhati-hati banget. Jangan sampai kalian salah langkah gitu. Yang ditakutkan oleh Pisces adalah salah langkah ya. Iya, gimana ya? Ya itu semua orang juga takut lah salah langkah gitu kali ya. Tapi Pisces ini kelihatan lebih takut banget, karena mereka itu Page of Sword di sini kelihatan banget. Banyak yang mereka perhitungkan, banyak yang mereka pikirkan gitu loh. Banyak ketakutan dari diri mereka gitu. Jadi mereka mikir banget, apa yang mereka lakukan ini bener nggak ya? Salah nggak ya? Ini menjerumuskan nggak ya? Kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, ya wajar. Cuman gimana ya Pisces? Kadang kebanyakan mikir itu juga bikin pusing Pisces gitu ya. Itu yang bisa aku omongin aja sih. Kayak gitu ya. Jadi nggak tahu, kalian merasa mungkin ini sangat beresiko mungkin hubungan ini, atau langkah kalian sangat beresiko gitu. Jadi kalian punya ketakutan yang besar banget gitu. Tapi kalau yang kuliah di sini The Tower gitu, kayak ada sesuatu keberanian ya kayaknya di sini, yang akhirnya keberanian atau tekad gitu loh. Ya, ada langkah berani di sini ya untuk mensukseskan hubungan ini, atau untuk merealisasikan hubungan ini seperti yang diekspektasikan gitu ya. Tapi di sini ada justice. Intinya di sini orang di sini tuh sadar bahwa ini semua tidak akan terjadi kalau
tidak ada keputusan yang diambil gitu loh. Jadi keputusan besar ini tetap akan diambil gitu. Ini pertimbangan ya. Tapi ini ada kartu The Tower ya. Di sini ada kartu The Star. Jadi di situ ada kartu Wheel of Fortune gitu. Jadi mungkin ini tidak akan resonate dengan semua Pisces tadi yang aku bilang sih ya. Tetapi ada kejadian besar yang pada akhirnya membuat kalian itu melanjutkan niat ini gitu loh. Melanjutkan pemikiran ini untuk bersama orang itu gitu. Kayak gitu sih. Kalaupun bukan dari pihak kalian, mungkin ada trigger dari luar yang membuat kalian akhirnya yakin dengan langkah ini gitu loh. Jadi kalau dilihat di sini sih, ini bisa saja pemikiran kalian yang masih dinamis sekali gitu. Belum tentu itu akan terjadi, belum tentu itu akan direalisasikan. Ini kan baru terlihat energinya. Cuman karena di sini itu arkana mayor ya, arkana mayor, major arkana, di situ ada The Tower, di situ ada The Star, ada Wheel of Fortune. Jadi perubahan ini kayak udah sulit untuk dihindari juga sih kalau aku lihat. Jadi potensi besarnya ini akan terjadi. Iya, apa yang ada di pikiran kalian kemungkinan akan terjadi itu Pisces, oke? King of Swords ini seseorang yang sudah bertekad gitu ya, gitulah ya. Kalau bukan dari pihak kalian ya dari pihak mereka. Tetapi kalau kalian merasa perasaan ini besarnya di kalian, mereka terlihat santai aja dengan hidupnya, bisa jadi ini dari pihak kalian gitu ya. Intinya ini terlihat seseorang ini udah bertekad gitu. Yang tadinya di energi Page of Swords yang penuh dengan perhitungan hati-hati gitu ya, saking hati-hatinya, karena terlalu hati-hati sampai dia nggak melakukan langkah apapun gitu loh. Itu karena terlalu hati-hati ya, sampai nggak melakukan aksi apapun gitu. Nah di King of Swords ini mereka udah makin sadar gitu ya, dan tekadnya lebih bulat gitu loh, keberaniannya lebih besar, yakin untuk melakukan keputusan atau judgment, atau ya pokoknya ini nih buat keputusan, buat langkah yang jelas, yang konkret gitu ya, bukan cuma sekedar pikiran-pikiran yang liar di kepala aja gitu. Ten of Swords ada akhir ya. Nih, yang aku bilang di sini kayak gini, inilah kenapa aku bilang ini kayak orang lama yang kalian udah sukai sejak lama. Ini sorry, bukan bermaksud bilang orang lama artinya mantan ya. Ini bisa siapapun gitu, tapi maksudnya itu ini adalah cinta lama kalian gitu. Kalian udah cinta atau suka sama orang ini atau kagum sama orang ini itu sudah sejak lama. Di sini ada Queen of Wands, di sini ada Six of Cups. Six of Cups itu bukan berarti ini tentang ex aja sih sebenarnya, bukan tentang mantan aja, enggak juga, macam-macam ya. Bahkan kalau percaya sama, ya oke lah, terserah mau percaya sama reinkarnasi atau tidak, it's okay, nggak apa-apa. Ini bisa juga menjelaskan soal past life connection, soal soulmate, itu juga bisa. It's okay, believe or not, it's up to you, nggak masalah, bukan hal besar juga, karena kita hanya menjalani hari ini, mengupayakan hari esok, that's it ya. Kita nggak berjalan ke masa lalu juga memang ya. Kita nggak berjalan ke belakang, nggak kembali ke kehidupan sebelumnya juga, enggak sih. Kita jalanin yang saat ini sebaik mungkin yang kita bisa lakukan untuk hari ini gitu kan. Memang intinya itu aja, oke? Queen of Fire sama Six of Cups. Di sini kelihatan bahwa kalian ini udah kagum sama orang ini sejak lama nih. Ya, buat kalian ini secret admirer-nya jangan-jangan ya. Kalian mengagumi mereka dalam diam, mencintai mereka. Ini bukan cuma sekedar kagum loh, tapi cinta dan ingin memiliki ya di sini. Perasaannya udah lama, cuman mungkin bukan perasaannya yang pasang surut, bisa jadi tekadnya yang pasang surut. Kadang ingin banget untuk maju, tapi kadang udah memilih untuk menyimpan ini dalam hati aja, kayak gitu. Itu yang pasang surut. Tapi kalau perasaan itu tetap ada di situ kayaknya gitu. Kayak gitu sih. Cuman kalian mungkin lebih suka menyimpan perasaan itu gitu. Tapi kadang mungkin merasa kayak harus buat aksi nih kayak gitu. Jadi ini orang yang sudah kalian cintai sejak lama. Keinginan lama itu perasaan lama. Perasaan yang sudah lama ada. Itu sudah dari lama ada di situ. Rasa itu sudah ada sejak lama di situ. Kalian sudah menyukai dia sejak lama.
kalian punya keinginan sama orang tersebut ya. Keinginan bukan cuma jadi secret admirer pastinya ya. Ya ada keinginan lama kalian sama orang tersebut, cuman itu nggak kalian realisasikan, cuman sekedar keinginan gitu. Dan keinginan itu kadang bisa kalian biarkan itu tenggelam, tapi kadang dia muncul di permukaan. Itu loh yang aku maksud ini. Jadi keinginan lama yang muncul kembali kayak gitu ya. The Hangman ya, di sini ada Ten of Swords dan ada The Hangman ya. Jadi kelihatan bahwa ini kan kayak perasaan lama yang udah tertunda, keinginan lama yang tertunda gitu ya. Sebenarnya gimana ya Gemini? Kok Gemini lagi? Maaf nih, ini kita lagi ngomongin Pisces ya. Maaf ya Pisces, jangan marah ya. Ini maksudnya Pisces ya. Pisces maksud aku. Atau mungkin kalian lagi dealing sama Gemini, itu juga bisa sih. Tapi it's okay, nggak harus juga. Karena sebelum buat video untuk kalian, aku buat video untuk Gemini ya. Jadi Pisces, maaf ya Pisces. Nah di kartu The Hangman dan Ten of Swords ini, iya jadi kayak situasi yang stagnan ini udah berlangsung lama gitu. Ini lama banget. Ini udah bisa dalam hitungan tahun loh. Minimal 1 tahun. Keadaan ini stagnan kayak gini, kalian menyimpan perasaan ini dalam hati minimal setahun, minimal aku bilang minimal. Jadi bisa beberapa tahun itu bisa, karena Pisces di luar sana banyak ya, maksudnya general banget, umum banget case-nya, oke? Sorry kok umum sih, ini umum tapi case di luar sana kan macam-macam kayak gitu ya. Tapi ini siklus ini akan diakhiri, kelihatannya di Ten of Swords ini akan diakhiri karena ada orang yang udah nggak bisa menahan ini lama-lama, kayak dia ingin mencoba untuk berbicara, dia ingin mencoba untuk mengakhiri keadaan yang buntu ini gitu. Intinya kayak gitu, oke? Tapi gini loh Pisces ya, nih aku nggak salah ngomong kan, Pisces bener dong ya. Gini ya Pisces, intinya kalian harus tetapkan kalian itu mau sebagai apa, di posisi mana. Pertama, apakah kalian mau sebagai secret admirer, itu nggak ada masalah. Tetap konsisten jadi secret admirer, nggak apa-apa. Apa salahnya untuk mengagumi orang dalam diam, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai jadi secret admirer terus kalian melukai diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau mau jadi secret admirer ya nggak apa-apa. Totalitas aja jadi secret admirer gitu. Totalitas gitu. Tapi kalau kalian tersiksa dengan perasaan itu, ada keinginan untuk mengungkapkan atau berbicara dulu lah ya, atau mendekati gitu, atau meraih orang tersebut, ya sudah gitu loh, lakukan gitu, seperti itu ya. Artinya jangan setengah-setengah ya, kemanapun langkah kalian itu ya, kemanapun kalian melangkah ya, melangkahlah dengan sepenuh hati kalian. Kalian mau melangkah menjadi secret admirer, sepenuh hati kalian menjadi secret admirer gitu ya. Kalian mau melangkah untuk membuat kesempatan ya, menciptakan kesempatan kalian untuk mencoba meraih mereka gitu. Melangkahlah dengan sepenuh hati gitu loh ya. Dengan hati kalian, dengan seluruh hati kalian untuk mendekati mereka atau untuk berbicara sama mereka gitu. Ya ini masalahnya situasi kalian macam-macam ya. Apakah benar ini ada third party situation gitu ya? Kalau iya, kalian selesaikan secara fair gitu aja, dan kalian pilih secara fair. Pilih secara fair. Maksudnya pilih langkah atau pilih jalan atau penyelesaian secara fair aja gitu loh ya. Kayak gitu. Intinya sih jangan setengah-setengah ya. Mau jadi cinta dalam hati atau mau mengungkapkan. Jangan sampai memilih cinta dalam hati tapi menderita sendiri gitu. Jangan dong ya. Kalau memang udah mau kayak gitu ya nggak apa-apa gitu, harus konsekuen gitu. Tapi kalau memang punya keinginan kuat untuk mengungkapkan ya ungkapkan, mau gimana lagi dong, ya kan? Nah terus di sini ada, di sini Two of Swords. Oke, Five of Swords. Ini kalian masih konflik dalam diri kalian sendiri gitu. Konflik. Sebenarnya kebahagiaan kalian itu apa sih? Sebenarnya kebahagiaan kalian itu di jalan mana? Ini konflik lagi nih. Konflik aja gitu ya. Ya, jadi kalian masih banyak kebingungan gitu. Kalian mau bahagia tapi kalian bingung jalan bahagia kalian itu yang mana gitu loh.
Kalian kayak bingung mengenali diri kalian sendiri ya. Coba kenali dan pahami diri kalian gitu. Apa yang membuat kalian bahagia? Jalan mana yang membuat kalian bahagia ya? Bahagia itu bukan destinasi katanya. Bahagia itu adalah jalan. Katanya gitu ya. Jadi bukan kalian mencari destinasi bahagia kalian, tapi kalian berjalan di jalan yang membuat kalian bahagia gitu ya. Jangan bingung-bingung Pisces ya. Tentukan pilihanmu dari sekarang, oke? Nah, kayak gitulah ya. Jadi kalian masih berdebat, konflik ya di dalam diri kalian. Cuman kalau aku lihat di sini di kartu Wheel of Fortune ada trigger dari luar yang membuat kalian atau membuat situasi ini akhirnya berubah gitu loh. Trigger, entah trigger itu yang memancing kalian atau membuat keadaan ini ke permukaan. Pokoknya ada perubahan dalam hal ini, dalam love life kalian ini gitu ya. Oke, Pisces, kita kembali ke sini. Sorry ya kalau aku tadi salah ngomong. Kalau aku menyebut zodiak yang lain, sorry. Tapi yang aku maksud di sini ini pembacaan untuk Pisces, oke? Pisces, Oke, nih Pisces ini pesan untuk kalian yang mungkin sedang tidak bahagia dalam relationship-nya atau dalam hubungannya. Ya, pesannya itu ya mungkin gini, kalian itu suka menyimpan apa-apa gitu ya, apa-apa disimpan sendiri gitu kayaknya ya, perasaan disimpan, sakit hati disimpan. Gini Pisces, kalau kalian sedang tidak bahagia dengan hubungan kalian, ini sebenarnya pesannya umum ya, pesan untuk siapapun ya, dengan hubungan kalian yang saat ini atau dengan hubungan manapun gitu loh ya. Pesannya tuh gini sih, bahwa kalau memang ada yang menyakiti kalian atau ada yang ini kayaknya kalian tuh kayak terluka gitu loh dalam hubungan ini, atau kalian gak happy gitu di hubungan ini gitu. Jadi gini loh, intinya sih apa yang kalian butuhkan, apa yang sekiranya mengganjal buat kalian, apa yang melukai kalian, apa yang membuat kalian keberatan, ungkapkan aja gitu ya. Karena itu kunci hubungan itu bisa dinikmati oleh semua pihak, oleh seluruh pihak yang terlibat di situ gitu, atau dua insan itulah gitu ya. Ungkapkan, karena dengan mengungkapkan kita tahu permasalahannya, dengan tahu permasalahannya kita bisa cari tahu penyelesaiannya gimana gitu loh. Ungkapkan Pisces, karena diammu itu juga apa ya, kalau menurut aku dalam case ini diam itu hanya akan menyulitkan kamu kayaknya ya. Diam itu bukan jawaban juga ya, bukan solusi yang tepat gitu ya, kecuali kalau kalian sudah pernah berbicara dan itu nggak membuahkan hasil gitu ya. Cuman maksudnya gini lah, kalau memang kalian ingin merubah keadaan, kalian ya harus speak up, kalian harus berbicara gitu. Ya kalau diam aja, gimana ya? Masalahnya kalian terlibat dalam hubungan itu gitu, terlibat dalam situasi itu gitu. Kalau diam aja kalian harus konsekuen juga dengan situasi itu ya. Artinya gue udah memilih diam, berarti gue konsekuen, gue akan menjalani situasi yang gak enak ini gitu. Gak ada yang mau hidup dalam circumstances yang gak sehat ya. Itu gak sehat buat hidup kita juga gitu kan. Ya intinya itu prinsipnya rubah itu atau tinggalkan itu. Kalau maksudnya ini gimana ya, ngomongnya bingung sih ya. Kalau dalam case ini menurut aku kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin, ya tergantung kekuatan masing-masing orang sih. Kalau memang berada di circumstances itu hanya membuatmu terluka, tersiksa, kamu hanya melukai dirimu, kan kamu juga harus take care dirimu sendiri gitu loh ya. Jadi kamu harus buat langkah untuk itu. Pertama, kamu harus rubah keadaannya, atau kamu tinggalkan kalau kamu nggak bisa merubah itu gitu, demi kebaikan kamu. Atau kalau nggak gitu, ada juga sih katanya gini, kalau misalkan bingung nih gue yang jadinya jelasinnya. Terkadang tuh sebentar ya. Oke, Pisces, aku lanjut kayak ini. Jadi ini ada quotes nih ya. Oh, kenapa? Oh ini, if you truly want to change your life, you first must be willing to change your mind. Ya, jadi
Gitulah Pisces. Gimana ya? Jadi intinya gini sih, kalau memang, nah ini masalahnya pemikiran kalian mungkin yang harus, mungkin nggak perlu kalian evaluasi mungkin ya, terserah kalian, ini pilihan kok ya. Misalkan yang penting sih kita konsekuen ya. Jadi kalau misalkan kalian stay dengan cara itu, kalian lebih memilih memendam gitu ya, terus kalian hanya terluka sendiri terus-terusan, kalian mau bertahan kayak gitu sampai kapan gitu. Kecuali kalau sikap orang tersebut nggak ada reaksi apapun buat kalian, termasuk nggak melukai kalian gitu, ya terserah gitu, nggak apa-apa berarti ya. Tapi kalau ternyata reaksinya adalah melukai kalian dan kalian belum bisa handle itu gitu, maksudnya belum bisa handle, kadang gini loh, misalkan orang dibully, ada orang yang dibully itu santai aja, ada orang yang dibully itu bener-bener terluka, kan reaksi orang tuh beda-beda gitu. Kalau santai aja nggak ada masalah gitu, tapi kalau terluka, dia kan harus buat aksi untuk dirinya, dia harus keluar dari bad circumstances itu gitu loh, termasuk kalian gitu. Cara keluar dari situ adalah kalian harus rubah circumstances itu. Cara rubah adalah dengan berbicara dari hati ke hati gitu ya. Di sini lebih ke melihat kebutuhan satu sama lain ya dalam hubungan tersebut, termasuk kebutuhan kalian, kebutuhan mereka gitu. Jadi ini kan masalah komunikasi. Kalau kalian sedang berada dalam hubungan yang tidak kalian nikmati gitu loh. Jadi biar hubungan itu bisa dinikmati, biar hubungan itu ya enak aja dijalaninya. Hubungan itu kan bukan soal kuantitatif aja, ini berapa lama gitu, sudah seberapa lama, apalah artinya lama tapi nggak dinikmati gitu loh, apalah artinya lama tapi ya pokoknya nggak dinikmati gitu, apalah artinya lama tapi gimana ya, ya mungkin nggak happy gitu, nggak tahu ya, kalau nggak puas gitu ya buat apa gitu. Emang kita nggak hanya mencari kepuasan, cuman maksudnya kualitas itu kan penting ya, bukan cuman lamanya gitu, tapi kualitasnya gitu, bukan tentang kuantitas aja, tapi kualitas hubungan itu gimana gitu ya. Jadi kalau aku ya prinsipnya ya, situasi itu harus berubah, aku harus melakukan perubahan untuk situasi itu, minimal berbicara gitu, apa yang kita ekspektasikan gitu. Di situ mungkin kita bisa saling ngomong gitu loh, apa yang ada dalam benak masing-masing untuk cari penyelesaiannya. Tapi kalau memang benar-benar sudah nggak bisa, situasinya udah nggak bisa, daripada hanya terluka atau saling melukai, atau circumstances itu sudah nggak nyaman, ya lebih baik, kalau menurut aku ya lebih baik ya keluar dari circumstances itu sih, kayak gitu, merubah keadaan itu atau tinggalkan gitu. Ya terkadang mungkin sesuatu yang nggak bisa kita rubah ya kita terima, oke terima, mungkin memang di situ keadaannya begitu gitu, atau itu memang keadaannya udah begitu, udah nggak bisa dirubah. Memang kita juga nggak bisa merubah segala hal, kita kan hanya bisa merubah diri kita gitu ya, tapi kita punya power untuk move on dari situ, intinya gitu. Oke? Lanjut. Iya, ini masalah pilihan ya. Nih, yang ini jelas ya, kalian itu kayak gini. Kalau ini untuk Pisces yang memendam perasaannya gitu ya. Sebenarnya intinya ini Pisces yang memendam perasaannya sih. Pertama, memendam perasaannya terhadap seseorang yang dia cintai ya. Nah intinya Pisces, kalau ini dari kartu ya, terserah kamu mau melakukan ini atau tidak. Tapi namanya cinta, namanya perasaan itu ya, seperti yang tadi aku bilang gitu ya, ini harus kamu sampaikan dengan aksi kamu gitu. Aksi kamu itu bisa dengan komunikasi, dengan approaching kayak gitu, kalau memang kamu menginginkan itu. Tapi kalau cuman mau cinta dalam hati ya nggak apa-apa, yang penting konsekuen dengan pilihanmu. Oke? Gitu aja ya, kayaknya udah sih, itu aja cukup ya. Memendam perasaannya itu kan bisa seperti itu, yang soal Queen of Wands tadi, orang yang sudah dia sukai sejak lama. Kedua, bisa juga memendam perasaan misalkan sedang berada dalam bad relationship gitu, yang dia nggak nikmati, dia cenderung memendam keadaan itu yang hanya akan melukai dia juga akhirnya gitu. Jadi intinya tuh pilih jalan yang
membuatmu bahagia gitu loh. Karena bahagia itu kan pilihan ya. Itu bukan destinasi kamu diam di situ terus suatu saat kamu akan menemukan destinasi kebahagiaan gitu. Tapi kebahagiaan itu adalah jalan gitu. Jadi jalani apa yang membuatmu bahagia, dan itu semua pilihan ya, pilihanmu. Oke Pisces, good luck ya Pisces. Itu saja dari aku. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Apapun pilihannya Pisces, semoga aja sukses buat kamu. Oke, good luck ya. Dan ini hanya general reading, jadi tentu saja apapun hasilnya, keputusan itu ada di tanganmu ya. Itu hak dan kewajibanmu. Ini hanya general reading aja ya. Oke, itu saja Pisces. Bye.